Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Putra Pratama dengan NIM 202431115 bersama dua rekan teman saya. Dengan saya, Nabi Muklas Priyosantoso, dengan NIM 2024-311105. Dan saya Arya Sahria Rasis dengan NIM 2024-31116. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk UAS Project mata kuliah Proyek Teknologi Informasi dengan tema dan studi kasus yang kami ambil yaitu Smart Farming. Di sini judul yang kami bawakan yaitu Cetak Biru Pertanian Presisi di Era Internet of Things. Optimalisasi irigasi dan iklim mikro melalui jaringan LoRaWAN dan kecerdasan PID PSO. Next. Nah, sebelum itu mari kita lihat data untuk penggunaan konsumsi air tawar di negara berkembang. Nah, pada saat ini pertanian mengonsumsi hingga 95% ketersediaan air tawar di negara berkembang. Bisa dilihat di chartnya sekitar 70 hingga 70 hingga 95% total konsumsi air tawar global digunakan oleh sektor agrikultur yang dimana kebanyakan para petani menggunakan air tawar untuk pertaniannya seperti itu. Lalu ada poin-poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu metodenya masih konvensional dan mengandalkan estimasi manual. Yang kedua, masih mengabaikan dinamika cuaca lokal atau masih dibilang masih mengharapkan apakah hari ini hujan atau besok atau mungkin minggu depan apakah bakal hujan. Terus yang terakhir itu berujung pada hilangnya sumber daya air melalui perkolasi dalam atau deep percolation. Next. Nah, setelah itu ada menggeser paradigma dan irigasi estimasi menuju presisi berbasis data. Di sini kami membuat sebuah tabel perbandingan yang dimana jika pertanian menggunakan pendekatan tradisional dan Smart IoT berbiaya rendah yang dimana itu menjadi judul kami. Bisa dilihat dari biaya infrastrukturnya kalau masih menggunakan pendekatan tradisional itu eh, biayanya termasuk tinggi atau kelas atas dan mahal. Sedangkan kalau menggunakan IoT biayanya bisa dipotong hingga menjadi sangat terjangkau. Lalu untuk resolusi cuaca itu masih makro untuk pendekatan tradisional. Sedangkan Smart IoT itu sudah menggunakan iklim mikro atau hiperlokal. Lalu untuk metode irigasi itu masih menggunakan banjir atau jadwal statis. Bisa dibilang seperti kayak pengairan yang dihubung-hubungkan melalui petak-petak sawah seperti contoh. Kalau menggunakan Smart IoT itu menggunakan tetes drip yang terfokus. Terus untuk konsumsi daya, kalau pendekatan tradisional itu masih menggunakan eh, kabel atau grid-grid seperti yang bisa dilihat di pertanian atau bisa dibilang tinggi lah. Kalau menggunakan Smart IoT itu biayanya sangat rendah karena menggunakan baterai yang tahannya bisa hingga 10 tahun. Dan terakhir itu untuk basis keputusannya kalau tradisional itu masih menggunakan tebakan manual, sedangkan IoT sudah menggunakan data secara real time dan AI. Untuk fokus kita itu menghasilkan lebih banyak panen dari setiap tetes air atau more crop per drop. Bisa di next. Selanjutnya ada arsitektur sistem berjenjang mendigitalkan proses biologis. Nah, di sini ada seperti algoritma atau alur kerja dari sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada sense, terus setelahnya ada connect, setelahnya ada think, dan terakhir ada act. Nah, di sini sense itu sebagai akuisisi parameter lokal, sedangkan connect itu sebagai transmisi sub GHZ hemat energi. Terus think itu evaluasi Penman Montage dan PID PSO, sedangkan act itu aktuasi irigasi responsif. Nah, untuk algoritma ini masing-masing seperti sense, connecting, dan act itu akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Bisa di next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sense.
Sense itu menangkap anomali iklim mikro secara real time, di mana yang ditangkap yang pertama ada suhu dan kelembapan menggunakan BMI 280 atau di DHT 22 menggunakan rumus TD 9T0 dikurang 100 kurang RH dibagi 5. Terus bisa menangkap kecepatan angin menggunakan anemometer. Sensor optik membaca variasi tegangan rotasi. Terus ada kualitas bisa sensor yang menangkap kualitas udara menggunakan MQ135 yaitu untuk mendeteksi CO2, CO dan amonia. Yang terakhir ada radiasi dan hujan, parameter krusial penentu penguapan. Untuk stasiun hiperlokal menangkap data yang terlewatkan oleh satelit cuaca regional beroperasi sepenuhnya dalam wadah pelindung cuaca. Jadi alat sense ini tidak bergantung pada satelit atau yang bisa kita lihat di aplikasi cuaca kan menggunakan satelit. Kali ini langsung dirasakan di lokasi sehingga data yang dihasilkan bisa lebih akurat. Next akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya Nabil Muklas. Oke, untuk lanjutan dari penjelasan sebelumnya masih berhubungan dengan sense. Kali ini untuk membaca dinamika cadangan air di zona pergerakan. Di sini ada the soil sponge menggunakan rumus AWC MFC dikurangi MWP dikali AD dikali RD. Algoritma tidak sekedar membaca kelembapan mentah, melainkan menghitung volume presisi air yang benar-benar dapat diresap oleh sistem pergerakan readily available water. Next. Di sini ada connect. Mengapa LoRaWAN menjadi standar transmisi agrikultur? Di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama, protokol Wi-Fi jangkauan 50 meter, konsumsi dayanya cukup tinggi, dan biaya spektrumnya ada biaya atau ada langganannya. Lalu yang kedua, protokol Bluetooth BLE, jangkauannya 10 meter, dan untuk konsumsi dayanya sangat rendah. Biaya spektrumnya di sini tergolong murah atau gratis. Lalu ada lagi di sini yang ketiga, seluler 4G atau 3G. Jangkauannya skala global, konsumsi dayanya sangat tinggi, dan biaya spektrumnya juga mahal. Di sini ada LoRaWAN, jangkauannya 10-15 km, konsumsi dayanya baterai tahan sampai hingga 10 tahun, dan biaya spektrumnya gratis, 868 atau 915 MHz. Aman secara end-to-end, terenkripsi AES-128 menggunakan apps key dan memverifikasi DEV ADDR untuk menolak manipulasi paket jaringan. Next. Oke, masih lanjutan dari connect tadi. Topologi jaringan mengubah titik data menjadi aliran informasi. Di sini ada the things network TTN dan server lintas aplikasi. Di sini untuk mengekspor paket yang telah di-decode ke antarmuka Antartika. LoRaWAN Gateway Dragino LPSB. Tujuannya untuk mengonversi sinyal radio mesh menjadi star network. Lalu di sini ada yang terakhir di nodes, sensor cuaca dan tanah. Next. Thing. Mesin Penman mounted memecahkan teka-teki cuaca. Di sini ada 4 tahapan betul, dari radiasi matahari bersih, temperatur udara, kecepatan angin 2M, dan defisit tekanan uap, yang akan menghasilkan target transportasi harian ETO. Server secara otomatis mengompilasi variabel atmosfer harian untuk menentukan jumlah pasti volume air yang menguap dan harus digantikan oleh irigasi. Next. Di sini ada Think kecerdasan buatan PID PSO, menghilangkan pemborosan irigasi. Bisa lihat di sini ada graf moisture level persen. Ada poin pertama di sini tantangan PID klasik, rentan memberikan tekanan pompa berlebih, menyebabkan tanah kebanjiran sesaat, overshoot. Lalu yang kedua ada solusi PSO-nya, algoritma particle swarm optimization,
Cara terus-menerus mencari parameter kontrol absolut melalui evolusi diferensial. Lalu yang ketiga ada hasil optimal. Konstelasi KP sama dengan 5, KI sama dengan 2, dan KD sama dengan 1. Respon seketika tanpa ada air yang terbuang sia-sia. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arya Syahriar. Oke, untuk ACT pompa cerdas merespon kebutuhan biologis secara instan. Ketika kelembapan optimal tercapai, sistem memutus daya secara siklus kompensasi ketika memblokir perkolasi air berlebih ke lapisan tanah bawah. Oke, next. Nah, observe dashboard analitik mengubah data mentah menjadi keputusan. Nah, untuk prototipenya sendiri yang seperti ini, asynchronous update, script Python dan jQuery memungkinkan penyelenggaraan data cuaca setiap 10 detik tanpa memuat ulang halaman. Yang kedua, centralized storage, analisis riwayat deret waktu time series dalam MATLAB ThinkSpeak memungkinkan prediksi tren jangka panjang. Oke, next. Sintesis ekonomi, harmoni data udara dan tanah. Untuk gambarannya seperti ini, ada variabel makro AT0, cloud server TTN, kartu pompa air, dan variabel mikro atau AWC. Sistem tidak hanya membaca cuaca atau tanah, ia menjembatani kedua, menggabungkan tingkat penguapan atmosferik dengan cadangan aktual tanah. Oke, next. Nah, untuk kinerja terukur membuktikan efisiensi absolut. Stabilitas ekstrim, waktu respons sistem memutus daya pompa tanpa ada overshoot air, terus tingkat kesalahan sistem RMSE 0 pada pelacakan referensi, setelah itu penghematan komprehensif, meniadakan perembesan dalam dan minimalkan siklus aktif pompa. Untuk kontrol akurasi tinggi, waktu penyesuaian setting time yang cepat, dan efisiensi energi adalah pilar pembuktian. Oke, next. Oke, membangun ketahanan pangan masa depan yang otonom. Otonom tanpa batas, integrasi permanenan energi surya atau angin untuk menghilangkan keharusan penggantian baterai secara manual, kecerdasan kolektif, penggabungan machine learning, data fusion untuk prediksi tren iklim dari ribuan node LoRa, pemberdayaan skala mikro, sistem IoT terjangkau memberikan petani lokal kekuatan prediksi setara korporasi agrikultur, standar baru untuk pengelola air cerdas telah tiba. Oke, Rido, bisa kita tutup? Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Nabil dan Arya. Mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa kami sampaikan tentang proyek kami yaitu Smart Precision Irrigation. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.